Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimawasimil khairat wa khassa syahra ramadhana bil fadli wat tashribi wal barakat wa hassa fihi ala amali ta'at wal iksari minal qurbat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil wafirah wa ashkuru ala alaihi al mutakassirah. Wa usalli wa usallimu ala afdali man shalla wa sama wa ashrafi man tahajjada wa qama wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya, hingga tanpa terasa sebentar lagi Ramadan hadir menjumpai kita insyaallah. Tentu walaupun dengan situasi suasana yang berbeda, maka tidaklah ada halangan untuk kita kemudian semangat dan bergembira menyambutnya. Karena Ramadan adalah bukan musim yang biasa bagi orang yang berniaga dengan Allah. Hal ini karena mereka mengetahui akan keutamaan bulan ini dan ketinggian kedudukannya. Ia adalah bulan yang agung lagi mulia, yang selayaknya lah kita memperlakukannya dengan istimewa karena keutamaan yang ada di dalamnya. Tetapi mengapa kita selalu merugi? Tidak bisa mengambil keuntungan besar ini. Ya karena sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan dan berhasil melewatinya, tetapi tidak kunjung terasa adanya perubahan diri ini menjadi insan yang bertakwa. Sementara target menjadi insan yang bertakwa adalah menjadi tujuan dari Allah mensyariatkan puasa di bulan mulia ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tentu hal ini ada banyak sebab yang melatarinya. Tetapi yang paling dominan barangkali adalah kita tidak mempersiapkannya dengan persiapan yang baik, yang kenyataannya kita sering terperanjat tahu-tahu Ramadan sudah dekat di hadapan kita. Sesungguhnya tidak mungkin bagi seorang untuk bisa mengambil faedah dari peluang istimewa ini kecuali jika ia mempersiapkannya dengan persiapan yang terbaik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, laqad kana salafu rahimahullah yad'una Allah sittata asyhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Summa yad'una Allah sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum. Menjadi kebiasaan generasi salaf rahimahumullah, yakni sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah memberikan umur panjang kepada mereka hingga sampai bulan Ramadan. Dan mereka juga senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelahnya agar Allah berkenan menerima seluruh amalan bulan Ramadan mereka. Mengapa mereka berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu yang sangat panjang ini? Mengapa mereka sangat menginginkan sampai umurnya hingga bulan Ramadan? Bukankah bulan Ramadan dengan puasa itu hanya salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, sebagaimana halnya salat, zakat maupun haji. Tetapi mengapa beda perlakuan mereka terhadapnya? Barangkali mereka mengetahui rahasia yang mungkin tidak kita ketahui.
hingga mereka bersemangat dan sangat menginginkannya, sementara kita biasa-biasa saja dan tetap dalam kelalaian dan ketidaktahuan. Barangkali rahasia ini yang ada di balik doa-doa mereka dalam waktu yang panjang itu. Tatkala mereka mengetahui tentang adanya tawaran yang agung yang dihadirkan di bulan Ramadan ini, yaitu tawaran Rabbaniyah yang Allah Ta'ala hadirkan untuk hamba-hambanya di bulan Ramadan, hingga ia juga memanggil kita agar kita tahu akan adanya tawaran itu, dan juga semoga kita bisa seperti mereka. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kesungguhan agar Dia juga menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kemudian kita juga berdoa kepadanya selama 6 bulan setelahnya agar Dia juga menerima semua amalan kita selama bulan Ramadan. Ada beberapa faedah dari mengetahui tawaran Allah di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah agar kita mempertajam keinginan dalam jiwa kita hingga kita merindukan Ramadan dan bergembira menyambut kedatangannya. Abu Abdullah Al-Barasi rahimahullah telah berkata, "Man lam ya'rif sawabal a'mal saqulat alaihi fi jami'il ahwal." Barang siapa yang tidak mengetahui pahala amal, maka menjadi berat baginya segala hal. Faedah yang kedua adalah agar kita tetap semangat dalam ketaatan pantang kendor hingga akhir bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahru barokah, yaghsyakumullahu fihi, fayunazzilur rahmah, wa yahutul khotoya, wa istajibu fihi doa. Yangdurullah ila tanafusikum fihi, wa yubahi bikumul malaikah, fa'arullah min anfusikum khairah, fa inna syaqiya man hurima fihi rahmatallah." Rasulullah bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan senantiasa menurunkan rahmat. Dia menghapus semua dosa dan mengabulkan doa-doa. Allah melihat berlomba-lombanya kalian pada bulan ini, dan Dia membangga-banggakan kalian kepada para malaikat. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Karena sesungguhnya orang-orang yang sengsara lagi celaka ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini." Hadis riwayat At-Tabrani dengan perawi yang thiqah. Saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, maka inilah barangkali alasan mengapa kita harus senang menyambut kehadiran bulan Ramadan yang mulia ini. Tentu karena di dalamnya banyak kebaikan besar yang Allah tawarkan kepada kita manakala kita bisa mendapatkannya. Di antara karunia besar dari Ramadan adalah yang pertama, Ramadan meninggikan derajat seorang hamba kelak di surga. Diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah bahwa ada 2 orang laki-laki dari Baliy, satu di antara suku Quta'ah. Keduanya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keduanya masuk Islam bersama-sama. Salah seorang dari keduanya lebih giat daripada yang lainnya. Orang yang sangat giat dari keduanya itu ikut berperang di jalan Allah, kemudian dikaruniai syahid. Sedangkan yang lain masih diberi umur panjang hingga setahun setelahnya, dan kemudian dia juga meninggal dunia. Kemudian Talha melanjutkan,
aku bermimpi ketika aku sedang berada di pintu surga, aku melihat keduanya. Tiba-tiba ada seorang yang keluar dari dalam surga, lalu mengizinkan orang yang mati terakhir dari keduanya untuk masuk surga lebih dahulu. Lalu orang itu masuk lagi ke dalam surga. Kemudian dia keluar lagi dari surga, lalu mengizinkan orang yang mati syahid, yakni yang mati terlebih dahulu tadi. Jadi yang mati belakangan itu malah diperintahkan masuk surga duluan, sementara yang mati duluan dalam keadaan syahid masuk kemudian. Lalu dia yang keluar dari surga tadi menemuiku dan berkata, kembalilah, karena sesungguhnya belum datang waktu untukmu boleh masuk surga. Kemudian besoknya Tolhah itu menceritakan mimpinya itu kepada orang-orang, dan mereka keheranan terhadapnya. Maknanya herannya karena apa? Ya karena orang yang dari dua orang tadi, yang pertama mati syahid, kemudian yang satunya mati biasa setahun kemudian. Tapi kenapa yang diperintahkan masuk surga itu malah orang yang mati bukan karena syahid di tahun berikutnya, sementara yang mati duluan dalam keadaan syahid itu diperintah masuk surga belakangan. Ini menjadi keheranan bagi mereka. Jadi tatkala Tolhah menceritakan mimpinya, maka orang-orang jadi heran. Sampai kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka menyampaikan cerita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari sisi mana kamu merasa heran? Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah Alaihi Wasallam, orang yang satu ini lebih giat dari yang lainnya, lalu dia mati syahid. Tetapi orang yang terakhir ini itu kok masuk surga lebih dulu. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia yang mati terakhir itu masih diberi kesempatan hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, dan bukankah dia telah menemui bulan Ramadan, lalu berpuasa di bulan Ramadan, dan dia telah melakukan sholat sekian banyak, sujud sekian banyak di dalam 1 tahun itu? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maknanya orang yang meninggal belakangan ternyata mendapat kemuliaan dari yang meninggal dahuluan, karena mereka punya kesempatan umur setahun lebih dari yang meninggal sebelumnya. Dan di setahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan, telah melakukan sholat sebanyak waktu 1 tahun, dan melakukan kebaikan yang ini kemudian menjadi sebab dia memiliki amalan yang jauh lebih banyak. Selisih dari mereka keduanya itu adalah sebagaimana diilustrasikan Nabi, sebagaimana selisih jaraknya antara langit dan bumi. Ini diantara keistimewaan ternyata Ramadan ini menjadi sebab ditinggikan derajat seorang hamba di surga dibanding yang lainnya. Yang kedua, diantara keistimewaan yang patut kita sambut gembira dengan hadirnya Ramadan adalah karena Ramadan adalah sarana untuk memperberat timbangan amal kita kelak di akhirat. Mengapa demikian? Karena puasa ini pada hari kiamat nanti akan menjadi amalan yang tidak ada bandingannya. Ia adalah satu amalan yang tersebut dalam nas yang seorang muslim bergembira dengannya pada hari kiamat. Apa rahasia kegembiraan tersebut? Barangkali kegembiraan mereka karena melihat besarnya pahala di mizan yang tidak ada tandingannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yang pertama dari riwayat Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa annahu sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Bala, beliau bersabda, alaika bisaum fa innahu la adlalahu, hendaklah engkau senantiasa berpuasa karena ia tidak ada bandingannya. Hadis riwayat An-Nasai. Ini seakan-akan beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada amalan yang sebanding dengannya dan tidak ada pahala yang bisa menyamainya. Ia adalah amalan yang memperberat mizan atau timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat. Sehingga Ramadan ini, kata Nabi, nggak ada bandingannya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Ramadan adalah memperberat mizan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi pernah bersabda. Beliau menyeriwayatkan, kullu amali bani Adam yudha'afu, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali yang semisalnya. Minimal nih, ila sab'i mi'ati dhifin, hingga 700 kali lipat. Bahkan ila masyaallah, bahkan sampai kelipatan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jalla kemudian mengecualikan illa saum, kecuali puasa. Jadi kalau semua amal itu oleh Allah, satu kebaikan itu dilipatkan minimal 10 kali sampai 700 kali, dan bahkan sampai jumlah yang hanya Allah saja yang mengetahui. Tetapi Allah kemudian menyatakan illa saum, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Artinya puasa lebih dari itu. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah, dan akulah yang membalasnya. Yata'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa? Karena dikatakan di situ, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya semata-mata karena aku. Lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah bergembira saat berbuka. Maknanya bukan sekedar karena sudah boleh makan minum, tetapi ini bergembira karena merasa bersyukur mampu melalui rangkaian ibadah ini dengan tuntas. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan saat nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa di situ Allah mengatakan illa saum fa innahu li, kecuali puasa. Artinya kalau amal puasa ini dibanding amal yang lain, iya yang berbeda, sehingga sampai dikatakan kecuali puasa, karena puasa ini untukku. Nah, kenapa? Padahal semua amal itu jelas untuk Allah Ta'ala, tapi kenapa dalam puasa Allah mengatakan sesungguhnya puasa itu untukku? Bukankah amal-amal kita yang lain pun juga semata Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa dalam hal puasa ini kok Allah mengkhususkan dengan kalimat kecuali puasa, sesungguhnya ia untukku? Maka dalam hal ini para ulama itu kemudian memberi penjelasan terkait dengan kalimat sabda Allah dalam hadits qudsi tadi, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah murni untuk Allah. Kenapa? Karena ada beberapa sebab. Di antaranya bahwa puasa itu adalah
amalan yang tidak ada seorang pun selain Allah yang mengetahuinya. Jadi beda, kalau sholat orang bisa tahu dia sedang sholat, kalau orang zakat dia tahu dia sedang zakat, haji dan yang lainnya. Tapi puasa ya nggak ada bedanya. Orang yang puasa enggak, ketika berdiri dilihat itu nggak ada bedanya. Sehingga ini amalan sirri antara seorang hamba dengan Allah saja. Itu alasannya kenapa dikatakan sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang memberi balasannya. Kemudian alasan yang kedua adalah seorang hamba ketika berpuasa itu berperilaku memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Tidak makan, tidak minum. Karena Allah itu sifatnya tidak makan, tidak minum. Sementara puasa adalah ibadah yang bentuknya tidak makan dan tidak minum. Dia tempat bergantung segala Allah, tidak membutuhkan apa-apa. Sehingga dikatakan puasa ini milikku karena amalan puasa itu adalah amalan yang memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah yang tidak makan, tidak minum, sehingga dia istimewa. Kemudian alasan yang ketiga, ia adalah ibadah yang tidak ditujukan kepada selain Allah. Ini amal yang lebih khusus lagi. Puasa itu adalah amalan yang memang tidak ditujukan kepada seorang. Enggak ada perbuatan amalan yang bisa dijadikan syirik selain puasa. Maknanya apa? Orang-orang kafir sepanjang masa mereka tidak puasa, tetapi mereka mengakukan sesembahan mereka dengan cara bersujud, mempersembahkan korban, bernazar, bersedekah kepada sesembahan mereka. Dan mereka belum pernah ada peristiwa mengagukan sesembahannya dengan puasa. Artinya puasa ini amal istimewa yang tidak pernah dilakukan orang kepada yang selain Allah. Beda halnya dengan apa? Sujud itu pernah dilakukan orang kafir kepada sesembahannya. Sedekah ya juga pernah, bahkan yang lainnya. Tapi puasa ini saja yang tidak pernah dilakukan kepada yang selain Allah. Sehingga dikatakan puasa itu milikku. Karena memang semata-mata ibadah puasa ini hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang selainnya. Kemudian alasan yang keempat, kenapa Allah mengatakan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, karena puasa adalah ibadah yang tanpa ada usaha, tanpa ada jerih payah. Karena apa? Ia hanya berupa amalan yang bentuknya meninggalkan, tidak melakukan hal-hal yang tertentu. Jadi kalau ada ibadah itu bentuknya adalah amal, melakukan perbuatan, tetapi puasa ini adalah bentuknya adalah meninggalkan perbuatan. Ini yang lebih istimewa lagi. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan puasa itu berbeda dengan yang lainnya, dan ia adalah benar-benar amalan yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekalian rahimakumullah, di antara alasan yang lain kenapa kita diperintahkan untuk bersukacita menyambut Ramadan, karena yang ketiga adalah yunjika min karbil ikhraq. Karena puasa ini nanti akan menyelamatkan kita dari siksaan terbakar api neraka. Kenapa? Puasa ini yang nanti akan menyelamatkan pelakunya dari terbakar api saat melintas di atas sirat. Ia sebagai penghalang atau sebagai isolator dari api neraka saat melintas di atas sirat. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Rawahu Ahmad. Puasa adalah perisai dan benteng yang melindungi dari api neraka. Inilah menjadi semacam penangkal, semacam
perlindungan kita, yang dimana siapapun yang melintas di atas sirat yang di bawahnya api neraka menjilat-jilat, ia dipastikan akan selamat dari tersentuh api neraka. Bahkan ia akan merasa aman, terjaga dari sengatan api neraka itu, karena puasa ini sebagai perisai dan bahkan sebagai benteng yang melindungi mereka dari terbakar api neraka.